ayat 16. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tema kita pagi hari ini di hari Natal, saya memberi tema cinta dan pengorbanan. Ucapkan 2, 3. Cinta dan pengorbanan. Itulah Natal. Amin. Jadi cinta dan pengorbanan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa katanya? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara baca lagi ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan oleh Dia. Saudara-saudara, para ahli psikologi sepakat bahwa kebutuhan paling mendasar, jadi para ahli psikologi sepakat bahwa kebutuhan paling mendasar manusia, ya, kebutuhan paling mendasar manusia, saudara tahu apa itu? Mencintai dan dicintai. Yang mau mencintai angkat tangan. Yang mau dicintai angkat tangan. Sekarang bilang orang di sebelah kiri kananmu, I love you. Kenapa? Bilang aja, gak apa-apa. Ini kesempatan Natal, kok gak apa-apa. Bilang orang di sebelahmu, I love you. Lanang dengan lanang gak apa-apa, udah. Bilang orang di sebelahmu, I love you. Dan balas, I love you too. Iya, jadi cinta dan pengorbanan ini katanya kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia, bahwa mereka butuh dicintai dan juga butuh apa? Mencintai. Haleluya. Dan saudara tahu, karena cinta, ya, jadi karena cinta Tuhan menjadi manusia, datang ke dunia yang berdosa. Karena apa? Cinta. Karena cinta Tuhan meninggalkan segala kemuliaan di surga. Karena apa? Cinta. Dan saudara tahu, dan cinta harus dibuktikan dengan adanya namanya pengorbanan. Jangan berkata cinta kalau Anda tidak bisa berkorban. Jangan berkata cinta kalau Anda tidak bisa buktikan apa yang kau korbankan untuk Tuhan. Amin. Tuhan membuktikan cintanya. Dia rela menjadi manusia, datang ke dunia yang berdosa. Tuhan membuktikan cintanya. Dia tinggalkan kemuliaan, segala kemuliaan di surga. Dia datang ke dunia yang penuh dengan berdosa. Dia jadi manusia, manusia yang hina. Dia ambil rupa manusia. Dan itu adalah cinta yang Tuhan buktikan kepada manusia berdosa. Amin. Karena itu saudara, jangan kita sampai tidak bisa buktikan cinta kita kepada Tuhan. Hanya kita menyanyi lagu Tuhan, aku cinta padamu. Tapi apa wujudnya cinta kita kepada Tuhan? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Tapi apa wujudnya cinta kita? Apakah kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Sama seperti Tuhan membuktikan cintanya kepada kita. Haleluya. Suami, kalau kau mencintai istrimu, buktikan bahwa aku cinta suamimu, istrimu, dengan sebuah apa? Pengorbanan. Istri, kalau kau cinta suamimu, buktikan juga bahwa kau cinta suamimu dengan bukti apa? Itu harus ada Bapak Ibu, ya. Jadi pengorbanan. Nah, saudara, tanpa cinta, dengar, tanpa cinta, ini yang saya upload di Facebook saya, tanpa cinta tidak ada Natal. Dan tanpa cinta, tanpa pengorbanan
tidak ada Natal. Jadi cinta dan pengorbanan itu menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Amin. Cinta dan pengorbanan itu juga membuat Yesus naik di atas kayu salib. Cinta dan pengorbanan Dia berikan kepada manusia yang berdosa. Saudara-saudara, cinta dan pengorbanan itu berjalan bareng. Amin. Cinta dan pengorbanan tidak dapat dipisahkan. Kalau ada cinta, ada apa? Pengorbanan. Kalau cuma cinta toh, bilang gini, prank, 2, 3. Wah, jadi gadis-gadis jangan mudah digombal oleh laki-laki yang pandai mengungkapkan, apalagi merangkai kata yang mutiara gitu ya, yang penuh cinta gitu. Tapi kalau tidak ada pengorbanan, suruh beli bakso aja, kamu sih bayar. Gimana itu? Bakso aja suruh yang bayar. Jadi saudara, cinta dan pengorbanan itu harus berjalan bareng dan tidak dapat dipisahkan. Ingat loh, kalau tidak ada cinta, tidak ada pengorbanan, tidak ada Natal. Karena ada cinta, ada pengorbanan, Yesus datang ke dunia. Haleluya. Dan dengarkan Bapak Ibu, cinta Allah, cinta Tuhan itu, saya ingin mengatakan kepada kita semua, cinta yang bulat, 100% tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri. Cintanya Tuhan itu bulat. Cinta kita gimana? Sering menyimpang gak? Halo. Bulat gak cinta kita? Sama Tuhan bulat gak cinta kita? Kadang-kadang menyimpang kan? Kadang-kadang lebih terikat dengan hobi kan? Kadang-kadang terikat dengan apa lagi? Game buat anak-anak. Apalagi? Bisnis, pekerjaan, apalagi? Kadang-kadang cinta kita tidak bulat, jadinya lonjong, kata istri saya. Cintanya lonjong. Cinta Tuhan itu bulat. Amin. Sepenuhnya Dia mengasihi kita. Dan Dia tidak pernah menyimpan cintanya ke kanan dan ke kiri. Tidak. Sekali Tuhan mencintai Anda, selamanya Dia mencintai Anda. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Dan berikut saya ingin mengatakan kepada saudara, cinta Tuhan itu bukan hanya bulat. Dengarkan Bapak Ibu, cinta Tuhan itu besar. Bersama kita katakan, cinta Tuhan besar. 2, 3. Cinta Tuhan besar. Cintamu di mana? Hah? Besar juga enggak kepada Tuhan? Halo? Cintamu tadi yang pertama bulat tidak? Lalu besar enggak? Saudara tahu cinta Tuhan yang besar itu mengalahkan penolakan di sana sini. Waktu Yesus mau lahir, tidak ada tempat untuk Dia lahir di tempat penginapan atau di mana lagi, bidan-bidan itu. Semua menutup pintu, tidak ada tempat sudah. Cinta Tuhan yang besar itu mengalahkan penolakan di sana sini. Dan akhirnya Dia harus lahir di mana? Itu karena apa? Cinta yang besar. Amin. Yohanes 3:16 tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah, tidak peduli harus lahir di kandang domba. Cinta Allah yang besar itu juga mengalahkan udara yang dingin. Di tempat yang terbuka gitu, dingin tidak Bapak Ibu? Tapi karena cinta, Yesus mau lahir ke dunia. Sekalipun tidak ada tempat yang layak buat Dia lahir, Dia tidak peduli. Dan Dia lahir harus di kandang domba, di tempat yang mungkin hina. Cinta yang besar dari Tuhan itu juga bahkan mengalahkan gigitan serangga. Banyak nyamuk enggak kira-kira? Atau zaman dulu tidak ada nyamuk gitu? Ada serangga-serangga lain? Kalau tidak percaya, coba aja tidurkan anak saudara di kandang domba.
Besok ditilik, bentol-bentol nggak dia? Cinta yang besar mengalahkan juga bau yang tidak sedap. Enak nggak akhir tinggal di kandang domba gitu, menghirup udara apa itu? Bau apa? Hah? Padahal kita kalau mencium bau yang tak sedap, reaksi kita apa? Langsung kita tutup hidung. Kalau bisa cepat kita menjauhi tempat itu. Yesus ada di sana. Cinta yang besar juga mengalahkan semua derita yang dia harus tanggung. Amin. Semiskin-miskinnya orang di dunia, tidak ada kira-kira yang lahir di kandang domba. Benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada. Semua derita dia mau tanggung itu. Saudara tahu karena apa? Oleh karena cintanya yang besar. Tolong baca Efesus 2 ayat yang keempat. Atau saya bacakan ya, Efesus 2. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, ayat ini berkata, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkan kepada siapa? Kepada kita. Itu cinta yang besar. Cinta Allah bulat, cinta Allah besar, dilimpahkan kepada kita, kepada manusia yang berdosa. Saudara, ayo kita belajar mencintai Tuhan. Amin. Dengan cinta yang bulat, dengan cinta yang besar. Kalahkan segala-galanya untuk Tuhanmu. Amin. Amin. Semua kesenanganmu bisa dikalahkan untuk Tuhanmu lebih dulu. Kita belajar bagaimana mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan juga menunjukkan kepada kita, Dia lebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia lebih dulu menyatakan cintanya kepada kita. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita belajar mencintai Tuhan. Ya, dengan benar-benar Tuhan, terima kasih di hari Natal kami diingatkan cinta-Mu. Kami diingatkan pengorbanan-Mu. Dan saya percaya tidak ada seorang ibu pun tidak ada yang mau melahirkan di kandang domba. Pasti sayang kepada apanya? Bayinya, anaknya. Kalau udah punya duit, utang dulu mungkin. Gampang itu belayar belakangan ya. Yang penting bagaimana anak ini jangan sampai lahir di kandang domba itu. Saudara, dan berikut, cintalah bukan hanya besar, dan cintalah bukan hanya bulat, besar, tapi cinta Allah itu juga, saudara dengar, cinta yang abadi. Nah, cinta yang apa? Abadi. Bilang, cinta Allah itu abadi. Lengkap saudara, bulat, besar, dan abadi. Abadi itu artinya apa? Hah? Berhenti Tuhan mencintai kita? Halo? Kalau Tuhan berhenti mencintai kita, namanya cintanya tidak abadi. Oh, karena kita tidak setia, Tuhan tetap setia kok. Amin. Beda dengan kita. Cinta kita seringkali tidak abadi. Ada problem dalam rumah tangga, goncangan dan sebagainya. Nah, bubar itu cintanya. Dan mulai berkata begini, karena kita sudah tidak sejalan, ya kamu ke sana, saya ke sini. Nah, karena kita sudah tidak apa lagi, sehati, ya kamu ke hati sana, saya ke hati sini. Oh, hati-hati kalau gitu ya. Hati-hati. Cinta Allah itu abadi, tak lekang oleh apa? Waktu. Apa itu tak lekang oleh waktu? Tidak bisa retak itu cintanya Tuhan. Amin. Seperti Anda melihat tanah yang karena kepanasan, tanah itu apa? Retak. Saudara bisa buktikan sepanjang hidup kita, sepanjang ada waktu di dunia ini, cinta Allah itu abadi, tak lekang oleh apa? Waktu.
Kalau saudara baca dalam Yeremia 31, Yeremia 31 ayat 3, Tuhan berkata begini Bapak Ibu kepada kita semua, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Cintanya Tuhan itu tidak bisa diputus. Di tengah jalan itu tidak bisa. Tidak bisa retak cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Saya sangat yakin dan percaya, ketika Tuhan mencintai saudara dan berkorban untuk saudara, maka cinta itu saya melihat bulat, besar, dan abadi. Dan kita menjadi safety di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita menjadi aman di dalam Tuhan. Kita mendapatkan cinta yang tidak ada di dalam dunia ini. Kita mendapatkan cinta tidak ada di dalam siapapun, tokoh siapapun, nabi siapapun, kecuali Yesus yang memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Cinta Tuhan itu luar biasa, tidak dapat dipisahkan. Makanya Paulus juga berkata, siapa yang memisahkan aku dari kasihnya Tuhan? Siapa yang memisahkan aku? Kelaparan, tidak, kata Paulus. Karena Tuhan juga tidak akan terpisah dengan saudara dan saya. Penderitaan juga tidak, kata Rasul Paulus. Ketelanjangan juga tidak. Semua derita juga tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari cintanya Tuhan. Itu Rasul Paulus mengungkapkan demikian. Karena dia melihat cintanya Allah itu juga demikian. Betapa jahatnya Paulus dicintai oleh Tuhan. Paulus yang tadinya anti Tuhan, melawan Tuhan, menjadi mesin penganiaya orang-orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Kemudian Tuhan mencintai dia. Bertobat Paulus luar biasa. Dan hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Cinta yang bulat, cinta yang besar, cinta yang abadi. Sampai mati dia mengasihi Tuhannya. Amin. Bukan seperti mungkin beberapa orang atau jangan-jangan kebanyakan orang. Begitu doanya tidak didengar oleh Tuhan, usahanya tidak mengalami kemajuan, bahkan mengalami mungkin pahit, kebangkrutan, dan banyak persoalan dalam rumah tangga mungkin tak kunjung selesai, lalu patah semangat di tengah jalan, berhenti mencintai Tuhan. Kalau Tuhan tidak, cintanya itu abadi. Amin. Amin. Cinta dia itu cinta yang abadi. Saudara-saudara, ini makna Natal yang saya berikan kepada kita semua. Ya, jadi cinta Allah itu dengan apa? Bulat, besar, abadi. Ketiga hal ini saudara dengar baik-baik. Ini cinta yang sangat mahal. Bilang kepada orang sebelahmu, cintai Tuhan dengan bulat, besar, dan abadi. Loh, bilang kepada orang sebelahmu, cintai Tuhan dengan cinta yang bulat, besar, dan abadi. Dan saudara tahu, cinta yang bulat, cinta yang besar, cinta yang abadi, ini cinta yang sangat mahal. Bukan cinta murahan. Amin. Bukan cinta asal-asalan. Asal aku mencintai Tuhan. Tidak. Anda harus mencintai Tuhan dengan cinta yang bulat, cinta yang besar, cinta yang abadi. Ini cinta yang sangat mahal. Kita tidak dapatkan di dalam siapapun. Tidak ada orang yang mau mati katanya bagi orang yang berdosa. Hanya siapa? Yesus. Jadi saudara, ayo kita belajar. Jangan mencintai Tuhan dengan apa? Cinta apa? Murahan. Ya kalau bohong ke gereja, itu cinta apa namanya? Cinta apa itu? Murahan. Kalau tersinggung, mogok kayak mobil didorong, nggak bisa bensin, didorong-dorong, tidak maju-maju, ditarik-tarik, nggak maju-maju. Nah, diapakan? Digulingkan. Ya, jangan berikan cinta yang murahan kepada Tuhan, saudara. Jangan berikan cinta yang asal-asalan. Asal-asalan. Dengar ya, cinta harus dibuktikan dengan apa tadi? Memang kadang kita, aduh Tuhan ini rasanya gimana, ini hujan ya Tuhan. Wah, ya, kalau engkau mencintai Tuhan dengan bulat, saudara,
Hujan tidak menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Benar enggak? Halo? Bahasa KB ora popo. Yesus itu bahasa tubuhnya dengan bukan air hujan. Bukan air hujan membasahi tubuhnya. Apa yang membasahi tubuhnya? Darah, saudara. Itu dia lakukan karena apa? Cinta. Dan dia buktikan dengan apa? Pengorbanan. Cinta dan pengorbanan. Ya, cinta yang sangat mahal. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tahun ini akan saya lewati, dan tahun depan saya ingin belajar memberi cinta yang bulat kepada Tuhan. Memberi cinta yang besar kepada Tuhan. Memberi cinta yang abadi kepada Tuhan. Karena aku tahu ini cinta yang sangat mahal, yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan saya tidak akan memberikan cinta murahan kepada Tuhan. Bukan cinta asal-asalan. Saya ingin belajar memberikan cinta yang mahal bagi Tuhan. Ya, berkorban, harus ada korban. Waktu, apalagi mungkin meninggalkan usahamu, bisnismu, apa saja demi cinta. Kamu gitu. Cinta kamu gitu, Bapak. Amin. Teh kucing aja bisa rasanya coklat. Lautan yang luas pun akan diapa? Diseberangi karena apa? Cinta. Gunung yang tinggi pun akan diapa? Akan kudaki karena apa? Nah, cintamu seperti itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, lihat ini. Bisa melihat? Silo ya? Silo ya? Gambarnya kok, ini gambar foto saudara semua. Orang kelihatan. Saya ngisi kita tiba-tiba mogok ini. Nah ini LCD-nya aja bisa mogok ini. Mogok ya. Ini gambar kita lagi ibadah, saya shoot, saya foto, kemudian saya tulis, saya kasih keterangan. Setelah kita mendengar renungan Natal pagi hari ini, bagaimana Tuhan memberikan cinta yang bulat, cinta yang besar, cinta yang abadi, ini cinta yang sangat mahal. Dan saya tulis di foto kita semua itu, saya tulis begini: bagaimana cintanya jemaat FCC Family Community Church kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah cintanya bulat? Bilang orang sebelah, cintamu bulat nggak sama Tuhan? Ini saya tanyakan jemaat FCC ini. Apakah cintamu besar? Bilang lagi, cintamu besar enggak? Dan bilang lagi, apakah cintamu abadi kepada Tuhan? Dan bukan cinta murahan, cinta salah-salah yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara tahu jawabannya ada pada diri Anda semua. Anda yang paling tahu diri Anda. Saya ini sudah memberi cinta yang bulat enggak kepada Tuhan? Saya ini sudah memberi cinta yang besar enggak kepada Tuhan? Saya sudah memberi cinta yang abadi kepada Tuhan? Apakah saya sudah memberikan cinta yang mahal kepada Tuhan? Atau cintaku cinta murahan? Cinta salah-salah? Dan saya yakin Anda tidak mau dicintai dengan cinta murahan. Benar enggak? Anda juga tidak mau dicintai dengan cinta salah-salah. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Dia sudah berikan contoh kepada kita. Dan sekarang bagaimana kita membuktikan juga cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Masih gambar kita. Nah ini masih gambar, saya tulis lagi foto yang berbeda. Saya nggak kelihatannya. Foto yang berbeda saya tulis lagi begini. Harapan saya, dengar Bapak Ibu, harapan saya sebagai gembala. Ini harapan saya untuk jemaat yang saya layani. Cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini cinta bulat, cinta besar, cinta yang mahal, cinta yang abadi. Cintai Tuhan dengan segenap. Mulai dari hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Ini harapan saya. Jemaat yang saya layani semua mencintai Tuhan dengan cinta yang bulat, cinta yang besar, cinta yang abadi. Yang tidak perlu didorong-dorong, amin. Ditarik-tarik, amin.
tapi dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan, mencari Tuhannya. Amin. Anda tidak perlu diingatkan, tapi Anda tahu kewajiban Anda dengan Tuhan. Aku mau belajar mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi aku. Amin. Kita datang tidak perlu dorong-dorong, tidak perlu ditarik-tarik, tidak perlu diingatkan. Kalau engkau cinta kepada Tuhan dengan cinta yang bulat, besar, dan abadi, cinta yang mahal, tidak perlu ada yang menggerakkan orang di sekitar kiri kananmu, di muka belakangmu. Engkau berjalan dengan cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Dan gambar terakhir, harapan saya sebagai gembala, cintailah juga sesama manusia. Dengan apa? Sama, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Tapi yang pertama kepada siapa dulu? Tuhan. Baru kau wujudkan kepada orang di sekitarmu. Sebab bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau cinta kita tidak bisa kita tunjukkan kepada yang kelihatan. Yang kelihatan itu orang di sekitar kita. Baru kau percaya bahwa kau mencintai dia kalau kau bisa mencintai orang di sekitarmu. Amin. Tidak peduli dia pendosa, tidak peduli dia dari kalangan orang yang sangat rendah, tidak peduli dia dari kalangan orang yang tersisihkan dari masyarakat, oleh masyarakat dianggap sampah masyarakat. Tidak peduli dia orang yang ada di dalam tahanan oleh karena kejahatan mereka. Tidak peduli dia seorang narkoba, tidak peduli dia mungkin pelacur, tidak peduli dia mungkin gay, tidak peduli siapapun dia. Kita belajar memberikan cinta Tuhan kepada dia. Amin. Dan itu artinya kita sedang mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka akan melihat cintanya Tuhan. Dunia bisa melihat cintanya Tuhan ada dalam diri kita semua. Amin. Amin. Saya mengajak saudara dengan segenap hatimu. Coba sebentar kita berdoa. Engkau bilang sama Tuhan, ucapkan ini doa ini. Tuhan, ajarku mencintai Engkau dengan cinta yang bulat, cinta yang besar, dan cinta yang apa? Abadi. Dan saya membuktikan Tuhan, ditandai dengan adanya apa? Pengorbanan. Capek mengikut Tuhan? Capek. Apalagi? Sakit mengikut Tuhan? Sakit. Ketika kita didiskriminasi. Tapi Tuhan sudah alami semuanya itu Bapak Ibu. Dia lebih dulu mengalami. Dan dia lebih dulu juga membuktikan cintanya kepada kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita baca Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Biarlah tema renungan Natal kita pagi hari ini, cinta dan pengorbanan, dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita bahwa Anda dan saya punya cinta dan punya pengorbanan. Amin. Dan dapat mereka melihat cinta yang Anda berikan itu cinta yang apa? Mahal. Seperti memberikan kepada Tuhan juga kepada orang di sekitar kita. Jadi tidak boleh ada Tuhan saling bermusuhan. Amin. Amin. Yang ada gini, saling mencintai. Amin. Dengan cinta segenap, bukan asal-asalan, bukan murahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemain.